Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di sini. Kita akan membahas tentang soal-soal sumatif akhir semester atau biasa juga disebut dengan ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester itu sama saja. Namun untuk sekarang istilah yang dipakai adalah sumatif akhir semester. Mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk semester 1. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama, ini untuk kelas 5 ya. Jadi diambil dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 itu surat Al-Ma'un sampai bab terakhir tentang sejarah bab 5. Bunyi surat Al-Ma'un ayat ke-6 adalah titik-titik. A. Alladzina hum yura'un. B. Alladzina hum an sholatihim sahun. C. Fawailul lil musallin. D. Wa yamna'unal ma'un. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang A. Alladzina hum yura'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Itu ayat yang ke-6. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Baik, soal selanjutnya. Perhatikan ayat berikut. Wa yamna'unal ma'un. Hukum bacaan dari kalimat yang bergaris bawah adalah titik-titik. A. Idfa safawi. B. Idhom mutamathilain. C. Idhar syafawi. D. matobi'i. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Idhar syafawi. Di sini kita lihat bahwa ada bacaan, hukum bacaan mim mati bertemu dengan nun. Nah, itu nun termasuk huruf idhar syafawi. Jadi hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Kemudian soal selanjutnya. Setiap hari kita harus beribadah kepada Allah. Adapun sikap yang baik dalam beribadah adalah A. Harus mempostingnya di media sosial. B. Beribadah ketika ada orang yang melihat. C. Menceritakan ibadah yang sudah dilakukannya. D. Ibadah cukup Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jika kita beribadah itu kalau bisa secara khafi ya, secara sembunyi-sembunyi, secara samar, tidak ada orang yang tahu. Karena kalau kita memamerkan ibadah kita kemudian memposting, itu yang dinamakan riya atau pamer. Selanjutnya, apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah titik-titik. A. Idfa syafawi. B. Idhom mutamathilain. C. Idhar syafawi. D. matobi'i. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang A. Idfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba, ini khusus huruf ba saja ya. Itu hukum bacanya adalah idfa syafawi. Soal selanjutnya. Hukum tajwid yang dibaca dengan jelas tanpa menyamarkan adalah titik-titik. A. Idhom mislain. B. Idfa syafawi. C. Idhom mimi. Atau D. Idhar syafawi. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah yang D. Idhar syafawi. Di sini dilihat idhar ini artinya adalah jelas ya. Kalau di antara yang lain idhom, ifa, samar, idhom itu dengung. Idhom itu memasukkan ya. Bihunah dengung. Idhom mimi ini bukan. Memasukkan huruf mim.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang idhar syafawi. Kemudian Quran surat Al-Ma'un termasuk ke dalam golongan surah titik-titik. A Makiyah, B Madaniyah, C Makiyah dan Madaniyah, D Yamaniyah. Silahkan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang A Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya, menurut Ibnu Abbas terdapat salah satu tokoh yang terkait dengan asbabun nuzul surah Al-Ma'un. Adapun tokoh pada masa jahiliyah tersebut adalah titik-titik. A. Abu Jahal, B. As bin Wail, C. Walid bin Mughirah, D. Abu Lahab. Silahkan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang benar adalah yang B. As bin Wail. Ini tidak ada di buku ya, tapi ini adalah sudah kisah yang sudah masyhur, maksudnya yang banyak diketahui bahwa As bin Wail ini adalah salah satu tokoh yang berkaitan dengan asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya suatu surat atau ayat. Kemudian selanjutnya, adapun penjelasan terkait isi pembicaraan dalam surah Al-Ma'un adalah mengenai orang yang titik-titik. A. Mendustakan agama, B. Berutang dan tidak membayarnya, C. Menjaga keharmonisan, D. Melindungi kekayaan. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin itu mendustakan agama. Baru selanjutnya fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu ciri-cirinya ya. Seperti menghardik anak yatim, kemudian tidak mau memberi makan orang miskin. Itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit. Adapun bukti dari pernyataan tersebut adalah A. Allah memberikan ampunan bagi hambanya yang bertaubat. B. Allah memberikan rezeki kepada hambanya. C. Manusia tidak bisa menghindari kematian. D. Tanah gersang dan tandus menjadi subur. Silakan jawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Manusia tidak bisa menghindari kematian. Al-Mumit ini artinya maha mematikan. Dan manusia itu tidak bisa mencegah, tidak bisa merencanakan, bahkan tidak bisa mengetahui kapan dia akan dimatikan atau diambil nyawanya oleh Allah. Kemudian, bahkan malaikat pencabut nyawa kelak akan mengalami kematian. Hal tersebut secara jelas menandakan Allah bersifat titik-titik. A. Al-Muhyi, B. Al-Baqa, C. Al-Mumit, D. Al-Ba'is. Silakan jawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Al-Mumit, yang tadi ya, mematikan. Semua nanti akan mati pada waktunya. Tidak terkecuali para malaikat. Allah akan membangkitkan seluruh makhluk dari kubur setelah hari kiamat nanti, yang selanjutnya ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna titik-titik. A. Al-Qayyum, B. Al-Muhyi, C. Al-Qawi, D. Al-Ba'is. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Al-Ba'is. Al-Ba'is ini artinya maha membangkitkan. Jadi nanti dikubur itu semua dibangkitkan lagi, kemudian dihisap amal perbuatannya. Kemudian soal selanjutnya, setiap makhluk di dunia pasti mengalami kematian, dan setiap makhluk tidak ada yang tahu waktu datangnya kematian kecuali titik-titik. A. Orang tua, B. Nabi Adam, C. Nabi Muhammad, D. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah kalau di sini kita lihat pilihan jawabannya,
Itu kita jawab yang paling tepat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu seluruh makhluk hidup itu tidak ada yang mengetahui waktu kematiannya, kecuali Allah yang tahu waktu kematian makhluk ini ya. Kalau Allah itu kan tidak akan mati. Maksudnya di sini adalah waktu kematian setiap makhluk. Nah, ini bukan kematiannya sendiri ya. Kalau makhluk itu tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi pun tidak mengetahui kapan beliau akan wafat. Kemudian soal selanjutnya, salah satu contoh orang yang meneladani Asmaul Husna akan terlihat dari sikapnya. Pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk tandanya adalah titik-titik yang bukan ya. A. Menunda bertobat apabila berbuat kesalahan. B. Mengasihi dan menyayangi manusia. B. Ikhlas dalam bekerja dan berbuat apapun. D. Bersikap tawadu. Silahkan jawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menunda bertobat apabila berbuat kesalahan. Jadi orang yang suka menunda tobat itu tidak baik karena kita tidak tahu tadi ya kapan kita akan mati. Siapa tahu kita belum sempat bertobat itu sudah diambil nyawanya. Maka ini yang tidak tepat. Kemudian yang lain ini meneladani Asmaul Husna semua, tawadu itu rendah hati, tidak sombong. Kemudian al-mumit mempunyai arti Allah maha titik-titik. A. Mematikan, B. Menghidupkan, C. Mendahului, D. Mengakhiri. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang A. Mematikan, al-mumit ya. Artinya mematikan. Yaumul Ba'ats memiliki arti yaitu hari di mana manusia akan A. Ditidurkan, B. Dibangkitkan, C. Ditimbang amalnya, D. Dihisap. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang B. Dibangkitkan. Yaumul Ba'ats itu adalah hari pembangkitan. Kemudian soal selanjutnya, kematian adalah suatu misteri dan kehendak Allah. Hal tersebut menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat titik-titik. A. Al-Qayyum, B. Al-Ahad, C. Al-Hayyu, D. Al-Mumit. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang D. Al-Mumit, yang tadi ya, mematikan. Hanya Allah yang tahu waktunya. Saling menghargai dalam masyarakat akan menciptakan kekacauan, kedamaian, permusuhan, perpecahan. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kedamaian. Jadi kalau kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain, maka akan tercipta kedamaian atau perdamaian. Sebagai khalifah, manusia harus menjaga lingkungan dengan cara titik-titik. A. Membuang sampah sembarangan, B. Menebang pohon sembarangan, C. Menanam pohon dan menjaga kebersihan, D. Merusak alam. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah yang C. Menanam pohon dan menjaga kebersihan. Khalifah itu pemimpin ya. Kalau sebagai pemimpin itu harus mencontohkan hal-hal yang baik dan menjaga alam. Karena kalau makhluk lain itu kan tidak seperti manusia. Manusia ini yang paling sempurna. Maka dari itu dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi. Selanjutnya, saling menghargai pendapat orang lain menunjukkan sikap egois, rendah hati, sombong, acuh tak acuh. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah yang B. Rendah hati. Saling menghargai pendapat itu menunjukkan bahwa seseorang memiliki sikap atau sifat rendah hati, tidak egois. Kalau egois itu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain ya. Kemudian nomor 20 atau nomor selanjutnya, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah agar A. Menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab, B. Menjadi makhluk yang sombong, C. Tidak peduli pada sesama, D. Menguasai segalanya tanpa aturan. Silakan jawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang
A. Menjadi pemimpin yang adil. Walaupun kita sebagai pemimpin itu jangan seenaknya atau jangan menguasai segalanya tanpa aturan. Semuanya itu harus berdasarkan aturan dan kehati-hatian. Baik, soal selanjutnya. Hikmah berbagi kepada sesama adalah menumbuhkan rasa sombong, menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang, membuat orang lain iri, menghilangkan semangat kerja. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang B, menumbuhkan rasa empati atau peduli dan kasih sayang. Ini hikmah berbagi. Udah masuk bab berbagi ya. Di situ ada zakat, kemudian infak, sedekah, hadiah. Selanjutnya, zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh umat Islam pada waktu titik-titik awal bulan Syawal, pertengahan Rajab, akhir Ramadan, sebelum sholat Idul Fitri, dan D setelah Idul Adha. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Sebenarnya dari awal Ramadan juga sudah boleh ya, tapi kebanyakan umumnya itu dilaksanakan di akhir Ramadan atau sebelum sholat Id. Selanjutnya, berikut ini pernyataan yang berkaitan dengan kota Mekah adalah titik-titik. A, tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim dan Ismail. B, kota suci yang terdapat makam Nabi Muhammad. C, kota suci yang terdapat bangunan suci Masjidil Haram. D, tempat suci dan sebagai ibu kota negara Arab Saudi. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah yang C, kota suci yang terdapat bangunan suci Masjidil Haram. Kota Mekah itu di situ terdapat Masjidil Haram ya. Kemudian di situ juga ada Ka'bah yang biasanya orang melaksanakan haji. Kalau ini sebenarnya benar juga ibu kota negara Arab Saudi, tapi kalau melihat konteksnya kita pilih yang C sebagai kota suci yang terdapat bangunan Masjidil Haram. Kemudian nomor 34, makna Fathu Makkah yang benar terdapat pada pernyataan titik-titik. A, penyerangan kota Makkah dengan kekuatan terbesar Nabi dan sahabat. B, penaklukan kota Makkah yang dilakukan oleh seluruh penduduk Madinah. C, ibadah haji yang dilakukan Nabi dan sahabat dalam jumlah besar. B, penaklukan kota Makkah oleh Nabi dan sahabat dengan damai. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang D, penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad dan sahabat dengan damai. Jadi Fathu Mekah itu adalah pembukaan atau penaklukan kota Mekah, bukan penyerangan ya. Di situ orang Madinah atau Nabi dan para sahabat Madinah itu menyerbu kota Mekah, kemudian dilakukan dengan damai. Hanya dikepung saja, tidak ada perusakan, tidak ada pembunuhan. Kemudian selanjutnya dalam pidato di Arafah Rasulullah memberikan pesan kepada umat. Beliau mengatakan agar tetap berpegang teguh kepada dua hal yang membuat manusia selamat dan terhindar dari kesalahan. Dua hal tersebut sebagai sumber utama hukum Islam. Yang dimaksud adalah titik-titik A, sunnah dan ijma, B, Al-Quran dan sunnah, C, Al-Quran dan sahabat, D, sahabat dan keluarga Nabi. Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke,
Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah dua sumber utama atau dua dalil utama umat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian selanjutnya, terjadinya Fathu Mekah membuat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Hal ini disebabkan titik-titik. A. Rasulullah memaksa orang-orang Mekah untuk masuk Islam. B. Rasulullah menampilkan sikap menghormati penduduk Mekah. C. Penduduk Mekah tertekan dan ketakutan dengan pasukan yang banyak. D. Penduduk Mekah merasa terancam keluarganya atas kedatangan Nabi. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi, penduduk Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam bukan karena ketakutan atau bukan merasa terancam, tetapi mereka itu kagum dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Mereka tidak masuk Islam itu karena terpaksa ya. Tapi karena kagum, karena Nabi itu tadi menaklukkan kota Mekah tanpa ada pembunuhan, tanpa ada perusakan, tapi dengan damai. Itu yang menyebabkan penduduk Mekah kemudian kagum dan masuk ke dalam Islam. Selanjutnya, sesampainya Nabi Muhammad dan sahabat di Mekah, rombongan langsung melaksanakan tawaf. Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas puncak Ka'bah. Peristiwa ini sebagai tanda titik-titik. A. Penguasaan kota Mekah oleh kaum muslimin. B. Terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. C. Kota Mekah telah diambil alih oleh Rasulullah. D. Kota Mekah diserahkan kepada Nabi Muhammad. Silahkan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. Karena Fathu Mekah itu secara bahasa artinya pembukaan ya. Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Setelah itu Bilal itu diperintahkan untuk azan di atas puncak Ka'bah. Itu menunjukkan bahwa kota Mekah telah terbuka untuk kaum muslimin. Kemudian haji yang dilaksanakan terakhir oleh Nabi Muhammad kemudian berpidato di Arafah dikenal dengan nama A. Haji Qiron, B. Haji Tamattu, C. Haji Ifrad, D. Haji Wada. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Haji Wada atau haji yang dilaksanakan oleh Nabi untuk terakhir kalinya. Nah ini berkaitan ya, dibalik saja soalnya. Kemudian haji wada artinya titik-titik. Haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah, haji rutin yang dilaksanakan Rasulullah, haji perdamaian yang dilaksanakan oleh Rasulullah, atau haji pertama Rasul setelah peristiwa hijrah. Silahkan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah, dikenal dengan haji wada. Kemudian ketika ada teman yang mengeluarkan pendapat dalam suatu musyawarah atau suatu curahan hati, tugas kita selaku khalifah di muka bumi adalah titik-titik. A. Menghargai pendapat mereka. B. Tidak mempedulikan pendapat mereka. C. Menyalahkan pendapat mereka. D. Memotong pembicaraan mereka. Silahkan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menghargai pendapat mereka. Mungkin itu dulu ya contoh soal yang Bapak bagikan. Selanjutnya anak-anak bisa belajar melalui buku di rumah, dan nanti mungkin ada soal esai juga atau mengisi jawaban dengan tepat, dipersiapkan saja. Sekian dulu Bapak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.